Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jannatul Alia dengan NIM L0202010886 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada video kali ini merupakan salah satu tugas pada mata kuliah Ekotoksikologi Perairan yang diampu oleh Ibunda Dr. Sri Wahyuni Rahim, ST, MSI. Baiklah, langsung saja. Ada beberapa subbahasan yang akan kita paparkan, yang pertama yaitu objek uji, kedua subjek uji, ketiga proses uji, keempat data, kelima hasil, dan yang keenam manfaat. Baik, langsung saja pada objek uji yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama ada dua, yaitu nata de coco dan ikan nila tilapia atau Oreochromis niloticus. Hal yang melatar belakangi mengapa ini dijadikan sebagai objek uji pada uji toksisitas. Yang pertama itu misalnya nata de coco. Nata de coco ini merupakan salah satu agroindustri yang dalam proses produksinya dapat menghasilkan limbah, baik berupa limbah cair maupun limbah padat. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri nata de coco biasanya sangat sulit dihindari, terutama untuk limbah air yang digunakan dalam proses perendaman. Nah, limbah cair ini akan menjadi salah satu bentuk pencemaran, di mana pencemaran bahan organik ke perairan akan mengakibatkan terganggunya kualitas air, sedangkan bau yang tidak sedap dari limbah cair, sisa fermentasi nata de coco yang terjadi akibat adanya kondisi anaerobik akan menghasilkan karbon dioksida dan hidrogen sulfida. Selain itu, nata de coco ini memiliki kandungan asam osetat yang tinggi dalam limbah cair nata de coco yang akan mempengaruhi kerusakan sel. Biasanya dalam bentuk cair atau uap, asam asetat yang sangat korosif terhadap kulit dan jaringan lain. Objek uji yang kedua yaitu ikan nila. Ikan nila atau Oreochromis niloticus ini dijadikan sebagai uji toksisitas. Alasannya karena ikan ini mudah dipelihara dan mudah didapat, jumlahnya banyak, serta memiliki sensitivitas terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya yaitu untuk subjek ujinya adalah dengan pengambilan sampel yang dilakukan di Jalan Pleret, Bangutan Panbantu, Yogyakarta. Sedangkan untuk pengukuran parameter fisika kimianya dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta. Subbahasan yang ketiga yaitu proses uji toksisitas, di mana dikenal sebagai uji tahap penelitian, dimulai dari uji pendahuluan. Uji pendahuluan ini dilakukan untuk menentukan kadar ambang atas dan ambang bawah limbah cair nata de coco terhadap ikan nila. Kadar limbah uji menggunakan deretan konsentrasi skala logaritma, yaitu 10⁻²%, 10,1%, 10
pangkat 0%, 10 pangkat 1%, dan 10 pangkat 2%. Selanjutnya yaitu uji toksisitas atau uji definitif. Kadar uji toksisitas yang berada di antara nilai ambang atas dan ambang bawah ditentukan berdasarkan skala Duodorov. Untuk perlakuan uji toksisitas ini, nantinya digunakan 5 konsentrasi uji dengan variasi kadar limbah dan 1 kontrol. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengukuran parameter fisiokimia, di mana pengukuran ini dilakukan sebelum uji toksisitas pada air, perlakuan, serta dilakukan pengukuran pada limbah cair nata de coco. Pengukuran ini akan meliputi pH, BOD, COD, DO, TSS, dan amonia bebas. Nah, yang keempat itu pembuatan preparat histologi organ pada hepatopankreas ikan nila. Artinya, apabila uji toksisitas selesai dilakukan, pada masing-masing konsentrasi perlakuan nantinya diambil satu sampel ikan yang masih hidup untuk diamati secara mikroanatomi struktur terhadap hepatopankreasnya yang meliputi persiapan jaringan, kemudian organ direndam dalam formalin 10%. Nah, tahap penelitian atau tahap uji yang kelima dikenal sebagai pengukuran kandungan bahan organik limbah cair. Pengukuran kandungan limbah cair nata de coco meliputi protein, lemak total, kadar air, kadar bau, dan karbohidrat. Subbahasan yang keempat yaitu data, di mana data yang diperoleh merupakan data dari mortalitas ikan nila pada saat uji pendahuluan dan data kelangsungan hidup ikan nila pada uji toksisitas atau definitif. Nah, untuk yang pertama yaitu data dari uji pendahuluan atau preliminary test, di mana berdasarkan uji pendahuluan yang telah dilakukan, maka diperoleh kadar ambang bawah LC 0 sampai 48 jam dan kadar ambang atas LC 100 sampai 24 jam. Dengan limbah cair industri nata de coco sekitar 1% dan 10%. Yang kedua yaitu data yang diperoleh dari uji definitif atau toksisitas, di mana menggunakan skala Duodorov dan diperoleh kadar dari rentang 1,58%, 2,52%, 4,01%, 6,39%, 7,95%, dan 0% sebagai kontrol. Prosedur penelitian yang telah dilakukan, maka kita akan memperoleh hasil penelitian. Ada beberapa hasil yang akan diperoleh, namun di sini kita akan lebih fokus terhadap hasil uji toksisitas. Nah, data tersebut itu yang diperoleh atau hasilnya data mortalitas ikan nila pada hasil uji pendahuluan limbah cair nata de coco. Selanjutnya, kelangsungan hidup ikan nila pada hasil uji definitif limbah cair nata de coco. Yang ketiga itu analisis one way ANOVA toksisitas limbah cair nata de coco terhadap kelangsungan hidup ikan nila. Dan yang keempat hasil analisis fisiokimia air perlakuan. Nah, untuk lebih fokus terhadap hasil uji definitif limbah cair, maka berdasarkan hasil uji toksisitas, kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi kadar perlakuan
maka semakin rendah tingkat kelangsungan karena semakin tinggi kadar toksikan yang diberikan dalam kurun waktu tertentu secara konstan, maka semakin banyak zat toksik yang masuk ke dalam tubuh ikan uji. Hasil dari uji toksikologi pengaruh antara variasi kadar terhadap kelangsungan ikan nila kemudian dianalisis menggunakan analisis one-way ANOVA. Berdasarkan analisis tersebut juga diperoleh bahwa faktor kadar pada perlakuan berpengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup ikan nila. Selain dari hasil yang dipaparkan sebelumnya, kita juga akan memperoleh hasil penelitian lain, yaitu hasil analisis fisiokimia limbah cair nata de coco, kemudian presentasi kandungan dalam limbah cair nata de coco, presentasi kerusakan organ hepatopankreas ikan nila, dan analisis one-way ANOVA toksisitas limbah cair nata de coco terhadap kerusakan struktur histologisnya. Namun di sini kita hanya lebih berfokus pada presentasi kerusakan organ. Nah, berdasarkan tabel 8 bahwa dari 5 variasi kadar yang digunakan, 3 diantaranya semua sampel hewan uji mengalami kematian setelah uji toksisitas selama 96 jam. Sehingga hanya dari 2 perlakuan saja yang dapat dibuat preparat untuk selanjutnya diamati kerusakan organnya. Untuk hasil analisis pada tabel 9, maka menunjukkan bahwa faktor kadar pada perlakuan berpengaruh nyata terhadap tingkat kerusakan struktur histologik organ hepatopankreas ikan nila karena nilai signifikannya lebih kecil dari 0,01 atau P lebih kecil dari 0,01 yaitu 0,000. Nah, untuk presentasi kandungan bahan organik dalam limbah cair pada tabel ke-7, di mana terdapat sumber amonia di perairan yang menjadi pemecahan nitrogen organik atau urea dan protein. Nah, senyawa nitrogen yang terbentuk ini apabila masuk ke perairan akan mengalami akumulasi dan dioksidasi menjadi amonia. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh sebelumnya, maka sedikit kesimpulan yang penting untuk kita ketahui bahwa yang pertama itu limbah cair nata de coco akan mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup ikan nila, di mana semakin tinggi kadar limbah cair nata de coco, maka semakin rendah tingkat kelangsungan hidup ikan nila. Yang kedua, toksisitas limbah cair nata de coco akan mempengaruhi kerusakan struktur histologik organ hepatopankreas ikan nila. Semakin tinggi kadar limbah cair nata de coco, maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan yang terjadi. Baiklah, untuk subpoin pembahasan terakhir yaitu manfaat dari toksisitas uji. Ada beberapa, yaitu yang pertama membantu mengevaluasi dampak lingkungan. Uji toksisitas pada ikan dapat membantu mengukur efek bahan kimia atau polutan terhadap ikan dan lingkungan sekitarnya. Dan menurut kami hal ini sangat penting untuk dapat dievaluasi keberlanjutan lingkungan hidup dan memastikan bahwa bahan kimia yang digunakan aman bagi lingkungan. Yang kedua itu kita dapat menentukan dosis aman.
Misalnya pada uji toksisitas ikan, kita dapat menentukan dosis dari bahan kimia atau polutan yang digunakan dalam lingkungan akuatik. Yang ketiga, meningkatkan kualitas air. Pada saat kita melakukan uji toksisitas, misalnya pada ikan, maka kita secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas air di lingkungan. Dan hal ini dapat membantu kita mengidentifikasi bahan kimia atau polutan yang berdampak negatif. Yang keempat itu menyediakan informasi penting. Nah, tentunya dari hasil atau pembahasan uji toksisitas, kita akan memperoleh informasi penting tentang bahan kimia atau polutan yang berdampak negatif pada ikan dan lingkungan sekitarnya. Yang terakhir itu memastikan keamanan konsumsi. Tentunya misalnya pada ikan, terdapat histologi hepatopankreas ikan nila yang sangat penting untuk diketahui informasi karena akan berdampak pada kondisi kesehatan ikan tersebut dan apakah ikan tersebut akan aman untuk dikonsumsi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.